Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugi Setiawan dari SD 4 Kali Putih. Ingin membagikan temuan saya di aplikasi SIM Aset dan input aset lancar. Teman-teman yang saya hormati, di SD saya terdapat sebuah kegesehan, ya. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Di SD saya di bulan 10 sudah saya input semua sampai bulan 10, dan setelah saya cross check ternyata totalnya sudah betul sampai bulan 10. Cara mengeceknya bagaimana teman-teman? Setelah di-download mutasi barang nilai, caranya klik persediaan, gudang, kemudian pengungkapan, mutasi barang dan nilai, nanti akan muncul jendela ini. Pilih periode, ini periode bulannya. Nanti teman-teman bisa manfaatkan ini untuk mengecek per bulannya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini saya cek dulu di bulan 10, terakhir kali saya input di bulan 10. Kemudian saya klik sini, kemudian nanti setelah sini muncul, klik print. Klik print, nanti hasilnya akan muncul di dokumen send LDT doc. Kemudian ini bulan, yang digit terakhir ini adalah bulan. Nah, teman-teman bisa manfaatkan ini nanti untuk mencocokkan. Nah, temuannya bagaimana di SD saya, yaitu setelah saya buka ini, kemudian muncul ini ya. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya teman-teman bisa sort dulu. Ini di blok sampai bawah, sampai sini. Kemudian sort and filter, kemudian klik filter. Setelah klik filter, nanti di sini akan muncul panah di bagian atas ini. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan untuk mempermudah pensortiran data. Nah, ini kalau kita langsung jumlahkan ini, nanti hasilnya bisa 2 kali lipatnya ya. Jadi nanti teman-teman di sini bisa kasih rumus sama dengan kemudian subtotal. Fungsinya kita ingin menjumlah, jadi subtotal sum 9, kemudian titik koma, kita blok yang nanti kita akan jumlahkan. Nah, ini kalau langsung dijumlah seperti ini, kita lihat hasilnya berapa. Ternyata teman-teman di sini muncul hasilnya 30 sekian. Ini 2 kali lipatnya ya, karena ini tadi belum sampai kita sort. Nah, bagaimana cara pengesortannya supaya pas? Ini diklik sini teman-teman, klik, kemudian di yang blank ini di centangnya dihilangi, karena yang ini adalah rincian dari kain pel ini misalnya. Nah, ini yang baris 2, 3 sampai 6 ini adalah rincian dari kain pel ini. Jadi ini tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah hasil akhirnya ini, yaitu 165.000 lah. Berarti kita sort yang kosong di sini, tidak usah kita tampilkan. Nah, coba kita lihat di bagian bawah, ketemunya berapa? 25.623.150. Ya, ini yang di bulan 10 ya teman-teman. Kemudian kita cocokkan dulu dengan data mutasi sampai dengan bulan 10. Nah, ini saya minta pada bendahara bos, yaitu saya sendiri. Saya minta, kemudian sampai dengan bulan 10 ini kita lihat pembeliannya. Pembelian di kolom yang ini ya, jumlah pembelian, jumlahnya ini. Kita juga di sini kita jumlahkan semuanya sama dengan sum. Nah, ini tidak perlu di subtotal, tapi langsung di sum aja, tidak apa-apa. Kemudian kita lihat hasilnya 25.623.150. Ternyata cocok teman-teman, yang antara di aplikasi SIM Aset dan di aplikasi BOS sama. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah geseh. Di sini ada perbedaan di bulan Juni. Nah, berarti ada yang harusnya dimasuk di bulan sebelum bulan Juni ini, malah masuk ke bulan setelah Juni.
Seperti itu ya. Coba kita lihat ini data dari dari koordinator bos, koordinator barang dan koordinator bos kecamatan. Kita lihat di SD 4 Kaliputih ini yang pembelian Januari sampai Juni ternyata geser segini. Ini ada perbedaan ini 809.250. Tetapi setelah saya cek tadi sampai dengan bulan 10 ternyata sudah klop antara pembelian di aplikasi BOS dan aplikasi SIM Aset. Ini ternyata sama, sudah sama. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu yang di bulan Juni itu ada yang masuk ke setelah bulan Juni. Begitu teman-teman. Jadi kita lihat gudang kemudian pengeluaran. Nah, ini setelah saya cross check ternyata di sini teman-teman ada ini. Ada pengeluaran yang memang harusnya tidak masuk di bulan setelah bulan Juni. Nah, ini maaf. Nah, ini yaitu fotokopi lah, bisa kita lihat di administrasi, kemudian pembayaran hutang pembelian. Nah, fotokopi ini tadi di tanggal 30 bulan 10. Coba kita lihat di tanggal 30 bulan 10 bulan 10 ya maksudnya ya, fotokopi. Nah, ini ternyata di sini 809.250. Kita cek gesehnya. Nah, 809.250. Berarti ini yang pembelian ini seharusnya masuk di sebelum bulan Juni. Seperti itu ya. Untuk di bulan apa itu nanti kita bisa gunakan cara tadi. Kita gunakan cara persediaan gudang, kemudian pengungkapan, mutasi barang dan nilai, kemudian kita cek dulu satu persatu. Di bulan Januari, kemudian nanti di print, dicat print ini. Kemudian nanti Februari. Nah, kalau di bulan Februari ini berarti mencakup pembelian Januari dan Februari. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini. Nah, Februari. Nah, ini pembelian Januari juga ikut kalau di Februari. Jadi, teman-teman bisa manfaatkan fitur ini untuk mencari kekurangan atau geseh dari input itu di mana ya, dengan cara mencocokkan ini per bulan ini. Kalau Februari berarti mencakup Januari dan Februari, kalau sampai Maret berarti Januari, Februari, Maret. Nah, untuk mencocokkannya ya kita minta data sama operator BOS ya. Kita minta operator BOS untuk mencetakkan ini teman-teman. Januari ya, laporan persediaan mutasi ini kita urutkan, minta Januari 1 Januari sampai 31 Januari. Ini untuk bulan Januari, untuk mengecekkan Januari yang ini ya, yang ini. Nah, ini kalau sudah cocok kita lewati ya. Kemudian lagi kita minta lagi datanya Januari Februari 1 Januari sampai Februari tanggal 28 ya. Ini kita minta datanya sama operator BOS. Jadi nanti kita cocokkan lagi dengan yang ini teman-teman, yang bulan Februari ya, ini mutasi barang dan nilai ini yang Februari. Nah itu. Nah, ini kan nanti muncul pembelian Januari dan Februari. Nah, nanti kita cek jumlah pembelian di aplikasi SIM Aset ini dengan di laporan BOS. Apakah sudah cocok belum? Nah, itu. Kemudian Februari juga sama. Ini Januari, kemudian ini Maret maksudnya ya. Berarti 1 Januari sampai Maret tanggal 31. Ya. Ini nanti di save as Excel, kemudian di total jumlah pembeliannya ini, di total dicocokkan dengan
pembelian ini mutasi barang dan nilai di SIM aset ini ya. Nanti itu harus urut per bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai bulan terakhir. Nah, itu nanti akan ketemu kita kurang inputnya di mana atau kita kelebihan inputnya di bulan apa, itu nanti bisa kita hapus per bulan. Ya, cara menghapusnya yaitu kita harus urut. Ini input ya. Kalau penghapusan ini harus dari mulai pengeluaran dulu. Kemudian perintah pengeluaran, pembayaran hutang pembelian, perhitungan harga perolehan, kemudian baru ke penerimaan. Itu untuk satu nota harus dihapus semua, satu kelompok itu. Ya, saya contohkan, tadi saya sudah ketemu kekeliruan saya di mana, berarti kita masuk ke gudang, kemudian pengeluaran dulu. Nah, kita cari, tadi saya kelirunya di ini, fotokopi ini. Fotokopi ini ternyata keliru. Jadi kita double klik di bagian fotokopi ini. Kita double klik. Kemudian di sini juga kita double klik. Kita tempatkan di sini dulu kursornya, kemudian Ctrl D. Nah, ini sudah 0, berarti sudah keluar, sudah terhapus. Kemudian setelah ini terhapus, kita klik sini, kemudian Ctrl D. Hapus berhasil. Ini pengeluaran barang sudah hilang. Di sini walaupun masih ada, nanti kalau di refresh fotokopi ini sudah hilang. Sudah hilang ya, sudah hilang. Ini fotokopi. Kemudian masuk ke perintah pengeluaran. Perintah pengeluaran, teman-teman bisa ke persediaan, administrasi, perintah pengeluaran. Kita cari tadi yang fotokopi tadi. Des, makanan sembako. Oh, yang di bulan 10 ya. Ini fotokopi sebanyak ini. Kita double klik aja di bagian sini, double klik. Kemudian kita double klik sini, Ctrl D, terhapus. Kemudian baru klik sini, Ctrl D, hapus berhasil. Ini sudah hapus pengeluaran barang. Kemudian tahap berikutnya pembayaran hutang pembelian. Kita hapus lagi pembayaran hutang pembelian. Persediaan, administrasi, pembayaran hutang pembelian. Des, kita lihat di bulan 10 ya tadi. Des, nah ini fotokopi 800 ya, ini keliru tanggalnya teman-teman. Ini nanti kita hapus, kemudian kita masukkan dengan cara analisa tadi per bulan, kita masukkan di bulan yang sesuai. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini caranya sama, double klik sini, kemudian double klik ini, Ctrl D. Hapus berhasil. Setelah hapus hilang, baru kita hapus ini. Ya, oh maaf, sini. Nah, ini sudah terhapus ya. Jadi kita langsung masuk ke tahap berikutnya, yaitu penghitungan harga perolehan. Ini kita hapus. Persediaan gudang, perhitungan harga perolehan. Terus kita buka. Kita masuk ke bulan 10 tadi yang keliru, fotokopi ini ya. Ini kita hapus dulu. Ini sudah 0, sudah hilang. Ini kita hapus sekalian. Klik sini keterangan CTRL-D, hapus berhasil, sudah terhapus. Kemudian masuk ke penerimaan. Tadi kan sudah, ini harga perolehan sudah, sekarang penerimaan kita hapus. Kita hapus. Oh, maaf, penerimaan. Oh ya, ini. Kemudian kita hapus. Terus kita hapus ini. Oke, CTRL-D. Ini, kemudian CTRL-D. Hapus berhasil. Nah, ini sudah terhapus, teman-teman. Yang 8 senilai gesehnya tadi 809.250 ini. Nah, ini tinggal kita cari tempat yang pas untuk ini. Berarti antara bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. 6 bulan itu kita cocokkan satu persatu, teman-teman. Jadi kita cocokkan tadi ke di aplikasi ini, dicocokkan. Caranya gini tadi, seperti pengungkapan, kemudian mutasi barang dan nilai,
kita klik Januari, terus kemudian kita cocokkan dengan aplikasi BOS yang 1 Januari sampai 30 Januari, 31 Januari. Ini kita cocokkan. Dan seterusnya. Nah, nanti kalau ada yang kurang sesuai atau tidak sama antara laporan persediaan SIM aset dengan laporan persediaan BOS ini, berarti disitulah tempatnya yang harus kita masukkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, karena tadi kecurigaan kita sudah dipersempit dan sekarang saya sudah merekap persediaan yang dari BOS dan juga yang dari SIM aset. Jadi dari bulan Januari sampai Juni ini kita curigai ada yang salah atau geseh, salah input. Nah, kita rekap yang dari BOS berapa per bulannya dan yang dari aplikasi aset berapa per bulannya. Kemudian kita rekap, ini sudah saya rekap sebagai contoh misalnya bulan Januari. Bulan Januari pada aplikasi BOS ini 2896750. Ini kita masukkan di yang dari BOS. Kemudian yang dari SIM aset, ini 2896750 sama ternyata, teman-teman. Dan kita di sini kasih rumus selisih ya. Rumus selisihnya ini kita kurangkan dari BOS kurangi SIM aset, nanti ketemu selisihnya. Ini semua kita rumus, kita rekap yang dari BOS Februari, Januari sampai Februari berapa, SIM aset berapa, dan seterusnya sampai Juni. Ini kan kita curigai semua, teman-teman. Ini kita curigai yang dari Januari sampai Juni ini mungkin ada salah input. Nah, ternyata benar. Setelah dicari dan saya kasih selisihnya, ya selisihnya itu senilai 809.250, sama seperti yang di share itu, yang dari koordinator BOS dan koordinator input aset kecamatan ya. Tadi saya simpan di download sini ya. Ini Pembesingorojo ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat gesehnya untuk SD 4 kali putih ini, gesehnya 809.250. Nih. Nah, ternyata geseh ini atau selisih ini ketemu, teman-teman. Ternyata saya salah inputnya di bulan Maret. Ini kelihatan. Berarti ini tadi salah secara nominal sampai bulan 10 itu sudah betul. Cuma tanggalnya yang salah. Ya, teman-teman bisa digunakan sebagai bahan acuan, teman-teman, untuk menentukan kira-kira di bulan mana yang geseh. Itu bisa pakai salah satunya pakai cara ini. Berarti nanti saya tinggal input fotokopi tadi yang sudah saya hapus, saya input masukkan di bulan Maret, teman-teman. Ya, senilai ini 809.250 ini. Nah, teman-teman, saya rasa sudah bisa untuk menginputnya. Pertama, sesuaikan dengan ini tahap input aset ini, teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Satu, penerimaan. Nah, penerimaan kita input penerimaan gudang, buka form. Nah, ini tanggalnya jangan sampai keliru, teman-teman. Ya, tanggalnya kita pakai bulan, yang penting di bulan Februari, teman-teman. Maaf, bulan Maret. Bulan Maret awal bulan ya, sekitar tanggal ini. Misalnya saya ambil tanggal 5 atau sesuaikan nota dari teman-teman. Berarti 5 Maret. Nah, ini asal usul beli ya. Kemudian ini samakan aja. Kemudian supplier saya fotokopi di KPRI Dwi Jaya. Nah, sudah ketemu alamat Singorojo, Mariana aja, Kota Kendal.
Nah, ini barangnya fotokopi. Fotokopi itu kalau teman-teman pengen sama, bisa langsung pakai kodenya ini teman-teman, fotokopi yang direkap mutasi dari SIM aset ini teman-teman. Ini bisa sama ya. Jadi nanti melacaknya juga lebih mudah seperti itu. Tinggal copy aja teman-teman. Barang langsung paste di sini, langsung muncul fotokopi. Jumlahnya berapa? Tadi berarti jumlahnya jumlahnya yaitu 3237 lembar. Ya, ini fotokopi untuk perangkat pembelajaran dan lain-lain. Nah, setelah ini ya sama caranya, urutannya perhitungan harga perolehan. Lah, langsung kita masuk ke persediaan administrasi perhitungan harga perolehan. Ini langsung kita buka form. Kemudian setelah buka form, ini teman-teman bisa pilih dulu ya, ini ada yang kosong. Nah, tanggalnya paskan ini langsung 503. Kemudian tanggalnya samakan aja. Keterangannya kosongin enggak apa-apa. Kemudian ini cah. Nah, ini harga satuannya Rp250. Enter. Nah, ketemu 809.250. Cocok. Ya. Setelah cocok, langsung kita ke pembayaran. Pembayaran ini jangan lupa endboss. Kemudian nomornya samakan saja. Tanggalnya 0503. Langsung kita enter. Nah, ketemu teman-teman. Ini sudah ketemu. Setelah pembayaran hutang, langsung kita masuk ke tadi masuk ke gudang, kemudian administrasi perintah pengeluaran. Tadi kan sudah pembayaran hutang, kemudian ke perintah pengeluaran. Perintah pengeluaran ini di bulan Maret ini berarti 2 hari sebelum hari H, yaitu tanggal 30 ya. Tanggal 30. Nah, ini perintah pengeluarannya. Buka form langsung tanggal 30 bulan 3. Unit peminta SD 4 Kaliputih. Langsung masuk. Kemudian tag pengeluaran penggunaan, nama peminta guru misalnya, atau siapa yang meminta barangnya. Kemudian tekan enter, lalu teman-teman akan masuk barangnya, pilih, jumlahnya samakan dengan jumlah yang di bawah 3237 lembar. Nah, ini setelah ini langsung ke persediaan gudang, langsung pengeluaran. Berarti nanti tanggal 3. Nah, ini kita buka form lagi. Kemudian nomornya tadi yang 30 bulan 3 ini ya, paling bawah. Tanggalnya bisa samakan 30 bulan 3. Nah, ini pengeluaran barangnya. Nah, langsung enter, masuk ke Vivo, kita double klik, kemudian kita enter, kemudian kita oh ya, maaf teman-teman, tadi ada gangguan, tidak bisa ya. Ternyata ada kekeliruan di saya, yaitu mungkin teman-teman juga pernah mengalami ini, menyisipkan di tengah-tengah itu ternyata setelah di tanggalnya diisi, kemudian nomor permintaannya diisi, itu tidak keluar teman-teman ya. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu teman-teman lihat
pengeluaran terakhir ya, tanggal 29 bulan 10. Ini kita isikan saja tanggal 29 bulan 10. Kenapa? Kalau kita tetap ngotot ini disesuaikan dengan bulannya, pengeluaran per bulannya. Ini kan tadi sebenarnya bulan 3. Nah, kalau sampai ngotot pengen tanggal 30 bulan 3 atau 31 bulan 3, ini tetap tidak bisa teman-teman. Karena apa? Karena ini sistemnya pakai FIFO. FIFO itu apa? FIFO itu singkatan dari first in first out. Jadi yang datang duluan itu yang keluar duluan, seperti itu teman-teman. Jadi harus kita pakai tanggal terakhir, nanti baru bisa dikoreksi ke koreksi FIFO, seperti itu. Kemudian ini setelah diganti tanggalnya, kita tekan enter. Setelah enter, kita double klik, kemudian kita enter lagi. Ya, ini langsung bisa. Tapi kalau ini tanggal yang ini pakai tanggal pembeliannya, karena kita menyisipkan, itu tidak bisa. Jadi nanti status barang ini statusnya sudah dibeli pada bulan yang bulan 3, tetapi dikeluarkannya baru di bulan 10, seperti itu. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Teman-teman silahkan bisa mencoba untuk mencari mana yang geseh, mana yang kurang, dan bisa gunakan salah satunya cara ini. Kalau teman-teman punya cara yang lebih menurut teman-teman lebih cepat, ya bisa digunakan lebih tepat ya. Sepengetahuan saya itu. Terima kasih, itu dulu dari saya, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya.